Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Febriansa. Saya dari kelas 4A Akuntansi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 11010620099. Di sini saya akan membacakan 4 ayat dan 3 hadis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah tafsir dan hadis ekonomi. Baiklah, surat yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 tentang usaha ekonomi yang halal thayyibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat dari bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 168 ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Yang dimaksud makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya, halal dari segi zatnya maupun halal dari segi hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang haram dari segi hukum agama, haram zatnya dan haram hakikatnya. Makanan yang halal menurut zatnya seperti telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, daging kambing, dan lain-lain. Sedangkan makanan yang halal dari segi hakikatnya adalah makanan yang didapat atau diolah dengan cara yang benar menurut agama. Sebaliknya, makanan yang haram adalah makanan yang zatnya dilarang oleh agama untuk dimakan. Misalnya daging babi, daging anjing, darah, dan bangkai. Sedangkan yang haram menurut hakikatnya yaitu haram untuk dimakan karena cara memperoleh dan mengelolanya, seperti telur hasil mencuri, ayam hasil mencuri, uang hasil korupsi, atau menyembelih sapi atau kambing dengan tidak membaca basmalah. Surat yang kedua yaitu surat An-Nisa ayat 29 tentang perdagangan dan bisnis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar.
kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 29 ini adalah melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada pembayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan, tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat. Surat yang ketiga yaitu surah Al-Maidah ayat 8 tentang manajemen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 8 adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah, bukan karena manusia, dan bukan untuk mencari popularitas. Menjadi saksi dengan adil dan tidak curang. Jangan pula kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil kepada mereka. Terapkanlah keadilan itu kepada semua orang, baik teman ataupun musuh, karena sesungguhnya perbuatan adil mengantarkan pelakunya memperoleh derajat takwa. Surat yang keempat yaitu surat Al-Imran ayat 130 tentang perbankan dan riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 130 adalah mengajak kepada manusia untuk memiliki empati dan kepedulian atas sesama manusia. Karena jika terdapat seseorang meminjam kepada kita, menandakan ia sedang dalam kesulitan. Maka seharusnya kita membantu sebagai sesama, bukan justru memberatkan dengan memberikan bunga yang berlipat. Sesungguhnya barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya.
Dan marilah kita mulai dari diri sendiri. Tidak mengikuti praktik riba adalah salah satu cara untuk menghilangkan riba itu sendiri. Tahan diri dari mengambil hak orang lain. Tebar kebaikan dalam lingkup sosial. Baiklah, selanjutnya yaitu 3 hadis. Hadis yang pertama tentang hadis akuntansi. Fal awal an Abni Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna sadaqah yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yukataba indallahi sadaqah wa innal kaziba yahdi ilal fajur wa innal fajura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yukataba indallahi kazzaban matafaqun alaihi. Artinya, pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga, dan seseorang yang selalu buat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Sesungguhnya dusta itu adalah menunjukkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu menunjukkan kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Muttafaq alaihi. Hadis kedua, hadis tentang pengadaian. An Aisyah radhiyallahu anha annan Nabiyyah sallallahu alaihi wasallam istara an yahurdi ta'aman ila ajali warohana dir'an min hadid. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan orang Yahudi dengan tempo atau kredit, dan beliau menggantungkan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Hadis yang ketiga, hadis tentang zakat. Buniyal Islam ala khamsah. Syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamis shalah wa ataiz zakat wa hajil baiti wa saumi Ramadan. Artinya, hadis dari Abdurrahman bin Abdillah Umar bin Khattab berkata, Islam dibangun dari 5 hal: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulnya, laksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Baiklah, itulah pembacaan 4 ayat dan 3 hadis dari saya. Syukran katsiran. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.